Shalom. Bagaimana kabarnya, semua baik? Haleluya, saya percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang dalam keadaan yang lemah. Saya tidak hanya bicara tentang lemah jasmani, mungkin ada yang sedang sakit, ada yang dalam keadaan yang tidak baik, tapi juga lemah secara iman. Mungkin kita hari-hari ini sedang capek, bosen, bahkan mungkin bosen dalam pelayanan ya. Capek mungkin menghadapi masalah hidup. Ya, di dalam pekerjaan, aduh ini kapan selesainya ini? Kok enggak untung-untung malah buntung. Kita lemah. Sebagai manusia kita mengalami yang namanya kelemahan, capek dan sebagainya. Nah, pagi ini saya akan membagikan renungan firman Tuhan, saya beri judul kekuatan baru. Katakan kekuatan baru, 1, 2, 3. Kekuatan baru. Semua orang membutuhkan kekuatan yang baru. Sehebat-hebatnya manusia butuh kekuatan itu. Sama seperti halnya elektronik saudara punya handphone yang harganya 10 juta lebih. Tapi juga perlu namanya dicas, betul ya? Kan ada baterainya, perlu dicas. Nah, biarlah pagi ini kita dicas di hadirat Tuhan. Kita diberi kekuatan baru melalui firman yang akan kita dengar. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 40 ayat 31. Yesaya pasal 40 ayat 31, kita baca bersama, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara, di ayat ini Tuhan memberikan gambaran bahwa orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru dan digambarkan seperti seumpama Raja Wali yang naik terbang. Pertanyaannya gini, seharusnya kalau kekuatan itu kan bukan bicara soal Raja Wali dong. Kekuatan itu bicara soal raja hutan, betul ya? Singa itu lebih kuat loh. Singa itu lebih kuat. Tapi kenapa kok di ayat ini diumpamakan seperti Raja Wali? Saudara dan saya diumpamakan seperti Raja Wali. Mari kita lihat bagaimana kehidupan Raja Wali. Raja Wali itu dari semua jenis burung, hanya Raja Wali yang memiliki usia yang paling panjang, yaitu 70 tahun. Ya, meskipun ada yang bilang 120 tahun, tapi saya lebih setuju 70 tahun. Tapi untuk mengalami masa yang panjang banget, usianya yang begitu panjang 70 tahun, maka Raja Wali perlu mengalami transformasi. Di usia yang ke-40, dia memiliki 2 pilihan. Di usia yang ke-40. Pilihan yang pertama, bagaimana di usia 40 bulu Raja Wali ini mulai tebal banget, saudaraku. Tebal banget ini bulu-bulunya, terus paruhnya mulai bengkok. Bukan hanya paruhnya yang bengkok, tapi kukunya juga mulai melengkung. Sehingga tidak bisa lagi mencengkram mangsanya. Maka pilihan yang pertama, dia harus mengalami transformasi yang menyakitkan. Dia harus pergi ke atas, ke puncak gunung yang sangat tinggi. Dan di situ dia mengalami transformasi yang tidak enak, tidak nyaman, bahkan sangat sakit. Atau yang kedua, dia lebih memilih, ya sudah tinggal di tempat itu, nyaman saudaraku. Tidak terjadi sesuatu yang menyakitkan, tapi pelan tapi pasti dia akan cepat mati dan tidak sampai di usia yang ke-70. Nah saudara, kita dipilih yang mana? Kita mau dihadapkan yang mana? Nah karena itu firman Tuhan mengatakan saudara dan saya itu seperti Raja Wali. Kita harus mengalami pilihan yang pertama yaitu transformasi yang gak enak, gak nyaman saudaraku. Raja Wali dia harus ke atas, naik ke gunung yang lebih tinggi untuk apa? Yang pertama, dia harus mematuk-matukkan itu paruhnya, dibentur-benturkan di gunung batu yang kasar, sehingga lama-lama paruhnya yang bengkok itu akhirnya lepas. Dan itu sangat sakit, saudaraku. Lepas akhirnya. Setelah paruhnya lepas, maka muncullah paruh yang baru. Tentu tidak secepat kilat, ada waktunya. Muncul paruh yang baru, begitu paruhnya sudah mulai sempurna, maka paruhnya tadi dipakai untuk mencabuti kukunya yang melengkung. Butuh waktu yang lama juga, dan itu sangat sakit saudaraku. Setelah kukunya dicabutin, maka muncullah kuku yang baru.
Dan begitu kuku yang baru ini sudah sempurna, maka kukunya itu dipakai untuk mencabuti bulunya. Bulu yang besar, tebal itu, yang awalnya dia sulit untuk terbang karena tebal, tapi begitu mengalami transformasi, kukunya mencabuti bulu-bulunya, maka ya bisa dikatakan Raja Wali menjadi telanjang. Bulunya rontok semua, tapi muncullah bulu yang baru. Dan menjadi Raja Wali yang baru. Sehingga dengan transformasi hidupnya, transformasi tubuhnya yang baru. Dia lebih gesit, lebih kuat. Bahkan dia tidak takut dengan namanya badai. Justru kalau ada badai, pikirnya dia begini, ini yang kutunggu-tunggu. Bahkan Raja Wali bisa menyergap mangsanya dari kejauhan, sudah bisa dilihat matanya menerawang jauh ke depan. Di dalam kitab Ayub, bagaimana dikatakan mata Raja Wali itu menerawang jauh ke depan. Dia bisa melihat mangsanya, bahkan sedetail mungkin. Tapi ingat, harus mengalami transformasi yang menyakitkan. Dan saudaraku, kalau ingin mendapatkan kekuatan yang baru, mari kita belajar dari hidup Raja Wali. Yang pertama, saudaraku, seperti tadi dikatakan, Raja Wali terus mendaki ke tempat yang tinggi. Apa maksudnya ke tempat yang tinggi? Dikatakan tadi, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Bisa ditayangkan ini, orang yang menanti-nantikan Tuhan. Menantikan itu dari bahasa Ibrani-nya kafah. Yang artinya itu menantikan sesuatu yang lebih besar, kekuatan yang lebih besar. Hari-hari ini mungkin kita sedang menghadapi masalah yang besar, tapi ingatlah, waktu kita mendaki ke tempat tinggi, artinya apa? Poin pertama, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Cari waktu untuk kita berduaan dengan Tuhan. Raja Wali waktu dia berada di atas, dia tidak ngajak orang-orang, dia tidak ngajak temannya, dia tidak ngajak Raja Wali yang lain. Dia bersendirian di puncak gunung dan mengalami transformasi yang menyakitkan. Saudaraku, ayo kita juga berada di puncak hadirat Tuhan. Kita cari waktu untuk kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Menantikan kekuatan yang lebih besar, bukan melihat masalah yang ada. Saudara tahu perbedaannya burung Raja Wali sama burung gagak? Warnanya, tapi ada loh burung gagak warnanya hitam, Raja Wali juga ada yang hitam loh. Ya Pak, tubuhnya ya betul juga. Tapi sudah tahu, burung gagak itu banyak koar-koarnya. Tahu koar-koar? Kuak gitu loh saudaraku. Dan sukanya makan bangkai. Tapi kalau Raja Wali tidak banyak suara saudaraku. Dia hanya cukup terbang, mencari bangkai mencari binatang yang hidup, bukan bangkai. Mencari mangsa yang hidup, tanpa ngomong, nggak banyak ngomong sudah, nggak banyak bersuara. Tiba-tiba, beda dengan gagak yang banyak ngomong, saudaraku. Ya, dan sukanya bangkai. Saudaraku, kita ini menjadi Kristen gagak atau Kristen Raja Wali. Kalau Kristen gagak itu sukanya gibah, do you know gibah? Ya. Dan sukanya dosa. Sukanya yang gak enak, yang bangkai gitu, saudaraku. Terlalu banyak ngomong. Kalau Raja Wali, terlalu banyak di hadirat Tuhan. Mari kita menjadi Kristen Raja Wali, saudaraku. Ya, suka membangun keintiman dengan Tuhan. Contoh, di Alkitab ada seorang bernama Hana. Hana ini tidak punya anak, ya, tidak punya anak. Sedangkan yang satunya Penina itu punya anak, saudaraku. Dan ini dua wanita ini, yang Penina sering mengejek Hana. Ya, kamu enggak punya anak, dan zaman dulu orang enggak punya anak itu dianggap sebagai terkutuk, kena kutukan. Bagaimana setiap tahun mereka pergi ke Silo untuk beribadah, dan saat itu juga seringkali Penina menyakiti hatinya Hana. Diejek, dipermalukan. Saudara nanti bisa baca di dalam 1 Samuel. Bagaimana Hana hatinya pedih sekali. Tapi yang luar biasa, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Katakan mencurahkan, 1, 2, 3. Mencurahkan. Saudara, kalau engkau sedang pedih hari-hari ini, pedih itu tidak hanya milik wanita, saudaraku. Biasanya kan wanita kan lebih berperasaan ya. Seorang laki-laki pun juga bisa mengalami pedih hati. Ya, curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Ku nanti engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Saudara, Hana
yang mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, yang awalnya dia tidak mau makan, yang awalnya mukanya muram, masam, tidak enak pokoknya. Tapi begitu dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, yang terjadi adalah, nanti saudara baca ya 1 Samuel itu, pasal 1. Setelah dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, dia keluar dan mukanya tidak lagi muram dan dia mau makan. Orang yang bangun hubungan intim dengan Tuhan pasti ada perbedaan. Dan saya percaya waktu tadi saudara mungkin berangkat ke sini dengan masalah yang berat. Tuhan, aku butuh kekuatan yang baru. Saudara, pagi ini juga saudara mendapatkan kekuatan baru. Pulang dari tempat ini saudara tidak lagi masam, mukanya tidak muram. Ya, ayo nikmati saudaraku berkat Tuhan, pulang ini makan. Ya saudaraku ya. Ayo, artinya begini, bukan soal makannya, artinya soal keintiman dengan Tuhan membuahkan hasil. Keintiman dengan Tuhan membuahkan hasil. Yang pertama, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Seperti Hana tadi, dia akhirnya diberi anak. Bukan hanya satu. Anaknya bernama Samuel, saudaraku ya. Nah, tapi yang luar biasa begini. Waktu dia mau menyerahkan anaknya kepada Tuhan, dia menunggu supaya anak ini disapih. Nanti bisa baca di pasal 2, pasal 3. Bagaimana waktu Samuel diserahkan kepada Imam Eli, itu waktu kanak-kanak. Yang luar biasa begini, seorang ibu, seorang mama, saudara saya ingin mengajak para wanita, ya semua orang tua deh, mengingat masa kecil anak-anak kita. Saudara, waktu mau disape, waktu kanak-kanak, lucu apa enggak? Lucu banget loh saudaraku. Ya, waktu kanak-kanak itu lucu banget. Tapi yang luar biasa, Hana lebih cinta mencurahkan hatinya untuk Tuhan, menomor satukan Tuhan daripada anaknya. Sehingga dia lebih mengutamakan Tuhan dan menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Meskipun itu waktu lucu-lucunya, saudaraku. Lucu anak-anak itu, saudaraku ya. Waktu kanak-kanak. Tapi dia menepati janjinya untuk menyerahkan Samuel untuk menjadi pelayan Tuhan. Dan diserahkan ke Imam Eli waktu itu. Yang luar biasa adalah setelah itu Hana yang dulunya tidak punya anak. Ini bahasa sehari-harinya nerecel. Do you know nerecel? Nerecel saudaraku ya. Jadi punya anak lagi, 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Ayo saudaraku, mungkin hari ini engkau sedang pedih hatimu. Mungkin sedang capek dengan pekerjaan, dengan pelayanan. Mungkin sedang ada masalah dalam banyak hal. Bahkan ini namanya ada Omikron lagi merajalela saudaraku. Ya, kita tetap menjaga prokes saudaraku. Ya, tapi jangan khawatir, nanti Omikron juga pasti lewat. Amin. Dulu ada varian Delta, lewat. Ini Omikron juga pasti nanti lewat. Berdoa, prokes dengan ketat. Tapi yang bahaya itu bukan Omikronnya. Nanti setelah Omikron muncul yang baru. Terus begitu saudaraku. Bahkan ada satu yang terus tidak akan hilang. Yaitu bukan Omikron tapi sinetron. Itu enggak hilang saudaraku. Ada terus itu nanti. Atau muncul baru lagi, ini satu yang tamat muncul sinetron yang baru itu. Terus gitu, bahkan tahun 1992 dan sinetron judulnya apa? Tersanjung, sampai yang nonton tersandung. Waduh saudaraku ya, ayo mari bangun hubungan, keintiman dengan Tuhan. Yang kedua saudaraku, yang kedua adalah bagaimana Raja Wali tadi lebih memilih mengalami transformasi yang menyakitkan. Dia meninggalkan zona nyaman. Yang kedua, tinggalkan zona nyaman saudara. Kita sedang menghadapi proses. Iya, lebih baik itu daripada kita zona nyaman, pelan tapi pasti mati. Mungkin tidak mati secara jasmani dulu, mati imannya mati dulu. Padam imannya. Kenapa? Karena nyaman. Ingat baik-baik, rasa nyaman, zona nyaman tidak bicara soal pekerjaan. Zona nyaman bukan bicara soal pelayanan. Zona nyaman bukan bicara soal karir, bukan bicara soal tempat. Oke, meskipun namanya zona. Tapi bukan bicara, wah saya di gereja ini merasa nyaman, wes saya tak keluar dari gereja ini. Bukan. Saya sebagai pelayan Tuhan saya merasa nyaman, wes saya nggak usah jadi pelayan Tuhan. Bukan itu. Pekerjaan saya aman-aman aja, wah nyaman, wes saya tak meninggalkan pekerjaan. Bukan itu. Zona nyaman di sini artinya adalah zona yang di luar Tuhan, tapi membuat kita ini merasa fine-fine aja. Kita merasa baik-baik saja. Tanpa Tuhan, baik-baik saja. Dengan berbuat dosa, senang dengan dosa, baik-baik saja. Itu zona nyaman. Nah, itu hati-hati, bahaya banget.
Ada orang berselingkuh, dia nyaman-nyaman aja. Bahkan saya pernah dengar saudaraku, ada orang membawa selingkuhannya dibawa ke gereja. Ini hanya satu kata, gendeng. Iya toh? Selingkuhannya terang-terangan, nggak malu memberitahu ke jemaat yang lain. Istrinya sudah ditinggalkan dan dia membawa selingkuhannya. Ini namanya zona nyaman, enggak apa-apa berbuat dosa. Nyaman, di luar Tuhan ingat, di dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, dunia itu bisa memberikan rasa damai. Ya, dunia bisa memberikan rasa damai tapi tidak seperti yang Tuhan berikan. Sehingga waktu kita berada di dunia, memang kita berada di dunia, dan kalau kita masuk senang dengan segala fasilitas, dengan segala dosa yang ditawarkan dunia, terus kita merasa aman, nyaman. Perhatikan baik-baik, pelan tapi pasti, mati. Kerohanian kita mati, tidak langsung mati, mungkin awalnya kita akhirnya merasa tidak peka dengan hadirat Tuhan. Kita tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Kita tidak peka dengan puji-pujian. Kenapa? Karena sudah nyaman, sudah dosa itu sudah menggerogoti kita dan rasanya tidak ada apa-apa. Tapi tinggal tunggu waktunya. Seperti Simpson. Simpson itu orang yang hebat. Wah, luar biasa Simpson itu. Bahkan Simpson itu kelahirannya selevel atau disamakan dengan orang-orang yang hebat. Karena kelahiran Simpson itu diberitahukan perantaraannya lewat malaikat. Tuhan dalam rupa malaikat. Selain Simpson, ada 3 lagi. Ada yang tahu? Bagaimana kelahirannya itu diberitahukan perantara lewat malaikat memberitahu bahwa engkau akan melahirkan begini-begini. Tuhan dalam bentuk malaikat, Tuhan dalam rupa malaikat. Yang pertama, Ishak. Oke. Yang kedua, Simpson. Ya. Yang ketiga, Yohanes Pembaptis. Yang keempat, saya tahu? Itu dia, Yesus saudara, Yesus Kristus. Bayangkan, Simpson kelahirannya itu sama loh, disamakan. Levelnya itu seperti Ishak, Yohanes Pembaptis, Yesus. Saudara. Tapi yang sangat parah adalah kehidupan Simpson yang berada di zona nyaman. Dia diberi kekuatan oleh Tuhan. Oh, nyaman sekali. Tapi sangat disayangkan, rasa nyaman itu membunuh Simpson. Dia sebagai nasir Tuhan melakukan 3 pelanggaran. Yang pertama, sudah jelas seorang nasir Allah tidak boleh minum anggur, tidak boleh mabuk-mabuk. Tidak boleh minum anggur dan dia langgar. Yang kedua, tidak boleh makan bangkai atau makanan yang menyentuh bangkai, itu najis. Sudah ada peraturannya di perjanjian lama. Itu pun dia langgar. Dan yang ketiga, ini cinta. Waduh, cintanya enggak main-main saudaraku, cintanya ini satu kata aja. Kalau tadi saya bilang gendeng, ini kata untuk Simpson yang pantas adalah gilani. You know gilani. Cintanya dengan pelacur, dengan perempuan sundal. Enggak hanya sekali loh saudaraku, 2 kali loh saudaraku. Dan yang ketiga, dengan di luar bangsanya, orang Filistin, perempuan Filistin yang bernama Delilah. Itu sudah pelanggaran saudaraku. Betapa rasa nyaman membuat orang lupa, membuat Simpson lupa dengan titah-titah Tuhan, dengan ajaran dari orang tuanya, bahkan orang tua juga bilang jangan dengan perempuan di luar bangsa kita, tapi tetap dilanggar. Rasa nyaman saat seseorang itu berada di zona nyaman, dia tidak mau meninggalkan zona nyaman, dia tidak mau meninggalkan dosa, maka orang itu menjadi orang paling bodoh sebodoh-bodohnya. Saudara, kalau saudara ini lihat, saudara ini di depan jalan, saudara tahu kepleset. Pernah kepleset ya? Ada pisang gitu deh, atau ada lubang. Saudara jatuh, itu buk gitu ya, waduh kena lubang. Suatu saat saudara lewat jalan itu dan itu masih ada lubangnya. Kira-kira saudara hindari apa enggak? Dihindari dong. Ini kalau saudara lihat Pondok Chandra, hati-hati ya. Rumah saya kan di Pondok Chandra, hati-hati. Di bawah tol itu banyak jalan yang berlubang, banyak banget. Bahkan tahun lalu ada orang meninggal gara-gara jalan berlubang itu. Tengah malam penerangan kurang, naik sepeda motor, dar, wah kepalanya jatuh dan meninggal. Sekarang sudah diperbaiki, masih ada banyak jalan yang berlubang. Saudara sudah tahu jalan itu berlubang, kalau saya pas lewat sana, istri saya bilang hati-hati loh, ini sebentar lagi ada lubang. Oh iya, saya langsung minggir. Karena saya tahu posisi lubangnya di mana. Hanya orang bodoh yang jatuh di lubang yang sama. Jadi situ terus. Simpson.
Sudah ditipu Delilah sekali. Masih mau lagi ditipu 2 kali. Lu masih mau lagi ditipu 3 kali. Sampai 4 kali. Dan akhirnya dia menyesal. Zona nyaman membuat orang bodoh. Dosa membuat orang bodoh, saudara. Harus seperti Raja Wali, naik ke puncak gunung. Mengalami transformasi menyakitkan, tinggalkan zona nyaman. Simpson dari seorang pahlawan menjadi seorang pelawak. Dari seorang yang hebat luar biasa, kekuatannya luar biasa, tapi menjadi seorang pecundang. Saudaraku, ayo tinggalkan zona nyaman. Saya nggak tahu hari-hari ini bagaimana kehidupan rohani kita. Apakah kita kurang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Apakah kita terlalu banyak meluangkan waktu untuk hal-hal yang duniawi dibanding dengan yang rohani? Tinggalkan zona nyaman itu, saudaraku. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Ya. Coba kita baca dulu dalam Mazmur 130 ayat 5. Mazmur 130 ayat 5. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Seperti seekor Raja Wali yang berada di puncak gunung, dia menanti-nanti, paruhnya harus tumbuh lagi, kukunya tumbuh lagi, bulunya tidak serta-merta, langsung banyak lagi, enggak saudaraku. Dia menanti sampai tiba waktunya, baru dia bisa terbang dan menangkap mangsa lagi. Saudaraku, yang ketiga adalah bahwa kita disuruh belajar dari kehidupan Raja Wali tentang anak Raja Wali. Sama seperti anak burung lainnya, kalau begitu menetas, maka induknya membawa makanan, ya kan? Membawa makanan, terus dikasih makan itu, cap gitu ya. Ini masih anak Raja cap. Saudara di rumah punya burung lovebird gitu atau burung apa gitu? Saya pernah punya burung lovebird, sudah ada telurnya menetas gitu ya. Terus saya enggak ngerti caranya gimana. Apakah nanti induknya akan ngasih makan atau saya harus memberi dia makan gitu ya. Dan ya akhirnya mati, saudara, karena tidak ngerti cara melihara burung. Nah, tapi anak Raja Wali yang cap tadi diberi makan, besoknya lagi induknya cari makan, anak Raja diberi makan lagi. Itu nyaman sekali, tapi tidak selamanya anak Raja Wali itu diberi makan oleh induknya. Sampai anak Raja Wali mulai besar, mulai bertumbuh, dan tiba saatnya. Nah ini saudaraku, poin yang ketiga. Anak Raja Wali mengalami sebuah proses juga. Proses bagaimana? Mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 32 ayat 11. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan menunggungnya di atas kepaknya. Induk Raja Wali akan membongkar sarangnya, diacak-acak saudaraku. Tujuannya apa? Supaya anak Raja Wali tadi jatuh. Bukan jatuh sakit, gedebok, mati gitu bukan. Tapi apa? Supaya jatuh dari sarangnya dan belajar terbang. Dan pada waktu anak Raja Wali sudah nggak bisa terbang, mau jatuh. Tiba-tiba induknya datang lagi. Gitu, ditaruh di sayapnya. Terus dibawa terbang, wah asik. Wah bisa lihat ya, wah asik ya Maya. Cakep ya dunia ini Maya. Dilempar lagi, jatuh lagi. Terus mau jatuh, topang lagi. Sampai terus begitu. Sampai akhirnya sang anak Raja Wali bisa menggerakkan sayapnya dan mulai bisa terbang sendiri. Saudaraku ada proses. Yang ketiga saudaraku ya, jangan khawatir kalau engkau hari-hari ini menghadapi proses. Karena ada Tuhan yang menopang kita. Tidak dibiarkan kita ini jatuh tergeletak. Tuhan menopang kita saudaraku. Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Ingat baik-baik. Setiap orang memiliki proses yang berbeda-beda. Ingat baik-baik, bunga itu tumbuh dan mekarnya tidak bersamaan. Ya, bunga itu tumbuh dan mekarnya tidak bersamaan. Jadi jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain. Ayo saudaraku, seperti Raja Wali tadi. Saya undang pemusik itu maju ke depan. Worship leader juga, singer. Kita belajar poin yang pertama, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Perbanyak waktu saudaraku. Engkau sedang capek mungkin menghadapi persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam banyak hal. Butuh kekuatan, datang di hadirat Tuhan. Dan yang kedua, tinggalkan zona nyaman itu. Zona apa itu zona nyaman? Zona yang di luar Tuhan, yang membuat kita rasanya aman, ya,
rasanya wah enak, tidak terjadi apa-apa tuh baik-baik aja tuh, tinggalkan itu saudara. Dan yang ketiga, nikmati prosesnya, karena kita tidak sendiri. Ada Bapa yang menopang kita, yang siap selalu tangannya mengulurkan kepada kita untuk kita tidak jatuh tergeletak.